Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Amma ba'du, sahabat yang dimuliakan Allah. Salah satu misi kenabian, bahkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menginzar, memberi peringatan kepada kaumnya, umatnya mengenai kedatangan seorang sosok palsu tapi sangat sakti yang bernama Ad-Dajjal. Dalam hadis Imam Bukhari, Kitabul Maghazi, begitu juga dalam Kitabut Tauhid, beliau menyebutkan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas ibn Malik, Abdullah ibn Umar, begitu juga sahabat Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Mereka meriwayatkan dengan redaksi yang berbeda tapi intinya sama. Bahwa Nabi SAW bersabda, "Aku memperingatkan kalian mengenai kedatangan Dajjal. Sebagaimana para nabi memperingatkan umatnya mengenai kedatangan Dajjal." Lalu di ujung hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya Dajjal itu berbeda. Allah Maha melihat, sedangkan Dajjal itu a'war ainil yumna. Mata kanannya itu cacat. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, kabar ini lam yakul bihi ahad minan nabiyyin. Ya, tidak ada seorang nabi pun yang mengatakan hal seperti ini kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada seorang nabi sebelum Nabi Muhammad yang hendak dibunuh, yang hendak ditipu, yang hendak mau diancam, kecuali semuanya adalah konspirasi dari Dajjal dengan penyamaran yang luar biasa. Lalu siapakah Dajjal itu? Sahabat yang dimuliakan Allah, Dajjal itu adalah gelar daripada Musa ibn Sam'un, atau dalam dialek sana yang asli Musa ibn Sam'un As-Samiri. Kenapa disebut namanya Musa? Musa secara harfiah berarti anak air, karena ketika dia lahir muncullah air bandang yang menghanyutkan semua orang di kampungnya, maka disebut Musa. Tapi beda dengan Musa bin Imran, Nabiullah Kalimullah. Ini Musa bin Sam'un, ayahnya dulu sempat bersekutu dengan iblis karena tidak punya anak, lalu menggawili pasangannya di tempat peribadatan penyembahan berhala. Sehingga saat itu menitislah anaknya, yang anaknya adalah anak syaitan itu sendiri. Karena orang yang menggauli pasangannya tidak dengan nama Allah, maka syaitan akan mengganggunya, menitisnya dan segala macam. Walaupun dalam agama kita tidak ada istilah menitis, ini lebih kurang bahasa untuk menyimpelkan dan memudahkannya. Maka Musa bin Sam'un, kemudian Allah utuslah Jibril untuk menyelamatkan dia. Sedangkan orang tuanya hilang entah kemana. Dia masih kecil. Dibawalah ke suatu pulau, sampailah di pulau tersebut diajarkanlah Ismul A'zam. Sehingga si anak kecil ini, yang matanya belean, matanya cacat itu, kemudian mampu melihat. Dan dia lihat ada Jibril yang mengajar. Itu sebabnya Samiri atau Musa bin Sam'un As-Samiri menjadi orang yang sangat sakti. Ketika dia kembali ke daratan, berhadapan dengan Nabi Musa Kalimullah. Maka adalah dua Musa. Satu Musa Nabiullah, satu Musa Ad-Dajjal. Saat itu namanya Samiri. Ketika Nabiullah Musa hendak naik pangkat kerohaniannya, beliau mendapatkan wahyu di Tur Sina. Di saat itu sekitar 40 hari, 40 malam, maka Samiri melakukan tugas pertamanya, yaitu menyesatkan umat dari menyembah Allah menjadi menyembah berhala kepala sapi. Kenapa mereka mau menyembah? Karena sang patung sapi ini dibuat mampu berbicara dengan kesaktian yang ada pada Samiri. Akhirnya semua sujud kepada patung. Ketika Nabi Harun mengingatkan, tidak ada satupun yang ingin mendengarkan, meskipun Nabi Harun adalah orang yang fasih. Ternyata memang bukan haknya seorang Nabi Harun untuk mengembalikan mereka. Setelah 40 hari, kembalilah Sayyidina Musa. Ketika Sayyidina Musa Kalimullah, Nabiullah, kembali, marah bukan mainnya beliau, maka turunlah titah untuk menyampaikan pertobatan umatnya hanya dengan bunuh diri. Sedangkan Harun beliau tarik jenggotnya, lihyahnya,
lalu kemudian hendak memukulnya, walaupun kalimat di situ tidak disebutkan, tapi lebih kurang begitulah. Ya. Maka Sayyidina Harun mengatakan, ya ibna ummi, wahai anak ibuku. Sehingga Sayyidina Musa tidak jadi melakukan apa-apa. Berhentilah beliau. Setelah itu, aneh terlihat. Jika Harun dibentak dengan bentakan saudara dengan saudara, jika umatnya disuruh bunuh diri, tapi giliran Samiri hanya dikatakan, ma khatbuka ya Samiri. Begitu dikisahkan dalam Al-Quran. Wahai Samiri, apa masalahmu? Apa artinya ini? Nabi Musa mengerti bahwa beliau bukanlah orang yang akan menaklukkan Samiri. Maka beliau hanya bertanya, ma khatbuka ya Samiri. Ada apa masalahmu wahai Samiri? Kenapa beliau tidak menarik jenggotnya Samiri? Kenapa tidak memukulnya atau mengatakan ente harus bunuh diri? Karena Nabi Musa kalimullah diberitahu Allah, beliau bukan orang yang punya hak untuk membunuh si Samiri yang belakangan dikasih nama Dajjal. Siapa yang punya hak? Itulah Sayyidina Isa. Maka Samiri ini, karena dia mempunyai Ismul A'zam, maka dengan Ismul A'zam itu, meskipun kemudian dia salah gunakan, dia dipanjangkan umurnya sampai zaman Nabi Isa, dialah yang menyamar menjadi salah satu murid Nabi Isa yang berkhianat, lalu membuat sebuah rencana untuk membunuh Nabi Isa. Kenapa? Karena dia diizinkan Allah untuk melihat lembaran takdirnya, yang membunuhnya nanti adalah Sayyidina Isa Al-Masih, Isa Al-Masih yang hakiki. Sedangkan ia adalah Al-Masih yang palsu. Tapi apa yang terjadi? Allah menyelamatkan Sayyidina Isa lalu mengangkatnya ke langit. Dan Nabi Muhammad SAW bertemu beliau di langit kedua. Sahabat yang melakukan Allah, nanti di akhir zaman, bahkan mungkin zaman kita ini, beliau Sayyidina Isa alaihissalam akan turun berjuang dengan imam akhir zaman, Imam Mahdi, yang akan kita bahas pada pembahasan berikut ini. Lalu siapakah Dajjal itu? Ya itulah dia, Musa bin Sam'un As-Samiri, karena berasal dari negeri Samara. Apa yang menjadi misi dia? Misi dia cuma satu, menyelewengkan akidahnya umat dari menyembah Allah kepada menyembah selain Allah. Jika dulu menyembah kepada patung, maka nanti dalam waktu yang juga sama. Jika di masa Nabi Musa 40 hari, nanti pun juga 40 hari, tapi terasanya seperti 40 tahun. Apa yang dilakukan Samiri? Samiri akan menipu umat, akan mengeluarkan semua kesaktiannya supaya umat menuhankannya. Oleh karena itu Nabi SAW berpesan, bacalah surah Al-Kahfi. Inti dari surah Al-Kahfi ternyata ada dalam surat yang bagian akhir, mengenai ketauhidan kepada Allah, menghindari kesyirikan. Mari lazimkan, dawamkan, kontinyukan baca surat ini dan fahami maknanya, terapkan dalam kehidupan sehari-hari, hindari syirik. Semoga Allah menjaga kita dari fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.